Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sore-sore sambil jalan-jalan, insya Allah aman-aman. Gua ingin ngobrol ringan terkait dengan salah satu kabar terbaru dari Fabrizio Romano mengenai Jadon Sancho. Ini juga ada yang menanyakan di kolom komentar ya, untuk membuat komentar atau tanggapan terkait dengan situasi Jadon Sancho. Akankah tetap berada di Manchester United? Kalaupun tidak, akan seperti apa? Kalaupun iya, juga akan seperti apa? Well, sebenarnya di beberapa video yang pernah gue buat, gue sudah memberikan prediksi secara ringan amatiran ya. Sekali lagi gue bisa salah. Prediksi gue adalah memang Jadon Sancho tidak akan kemana-mana. Itu prediksi gue. Kenapa? Karena Manchester United ini dan juga Jadon Sancho ya, ini memiliki semacam kayak window period atau periode jendela. Maksud gue adalah di mana situasi itu tidak pasti. Ketika dia bersama dengan Borussia Dortmund baru saja selesai, peminjaman Jadon Sancho di Borussia Dortmund baru saja selesai. Nah, disitulah menurut gue window periodnya, di mana Jadon Sancho ingin dilepas oleh Manchester United ya. Pada saat itu ada dua alasan. Nomor satu adalah situasi dengan Erik ten Hag yang masih belum jelas. Lalu nomor dua, bagaimana Manchester United ini kan butuh sales, butuh income untuk bisa lebih bergerak secara leluasa di bursa transfer musim panas. Dan dari dua alasan tersebut mengalir juga berita bahwa ada beberapa klub yang berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho. Sebut saja Juventus, lalu Borussia Dortmund ya kan. Namun tidak ada kepastian, tidak ada tawaran yang jelas dari klub-klub yang kabarnya memang berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho. Sehingga beritanya stuck ya. Oke, Jadon Sancho tetap berada di market, tapi tidak ada keseriusan dari klub-klub yang berminat. Posisi dari Manchester United tetap sama, terbuka untuk melepas Jadon Sancho. Tapi Manchester United juga memiliki batasan harga, ya kan, kabarnya sekitar berapa? 30 atau 40 juta euro. Nah, situasi berubah setelah adanya konsolidasi terkait dengan hubungan Jadon Sancho dengan Erik ten Hag. Bahkan Jadon Sancho dilibatkan secara penuh dengan menit bermain yang juga cukup tinggi di pre-season, dengan juga posisi menurut gua yang bermacam-macam ya di situ. Nah, dari sana gua berpikir bahwa Jadon Sancho ini masuk dalam skema Erik ten Hag, di mana di dalam wawancara terakhir juga ataupun dalam salah satu wawancaranya dari Erik ten Hag ini menyinggung bahwa memang Jadon Sancho ini bisa digunakan di posisi melebar, artinya posisi sayap, atau juga posisi striker, false nine. Jadon Sancho pun juga di pre-season beberapa kali diberi kesempatan di dua posisi tersebut. Artinya memang ada konsep untuk Jadon Sancho di sistem permainan Erik ten Hag, dan juga sudah dimantapkan ya, dengan disertakan dalam uji coba yang dilakukan oleh Manchester United. Jadi memang ada keseriusan secara sistem, secara teknis untuk melibatkan Jadon Sancho untuk musim ini bersama dengan Manchester United. Nah, sekarang terkait dengan situasi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa situasi dari Jadon Sancho ini masih terbuka. Kalau ada tawaran besar datang, artinya mungkin senilai 30 atau 40 atau bahkan lebih ya dari sebuah klub, maka Manchester United akan terbuka juga untuk melepas Jadon Sancho. Tapi harus diingat ya, memang bursa transfer ini masih sekitar 3 pekan kurang lebih ketika gue bikin video ini. Community Shield belum berlangsung. Dimana menurut gue Community Shield oke, ada trofi di sana, tapi juga bagaimana Community Shield ini kan sebagai salah satu ajang persiapan dari tim menuju kompetisi resmi, kompetisi Liga Inggris di musim 2024-2025. Nah, kalau seandainya memang betul ada tawaran yang datang, ini bagaimana? Ya, dari sisi finansial tentu saja ini merupakan hal positif. Manchester United akan memiliki ruangan ya di sisi finansial
di sisi keuangan untuk bisa bergerak. Sekali lagi, ini bukan terkait dengan klub kaya atau miskin, bukan. Ini tentang PSR, ini tentang financial fair play. Kenapa gue harus tekankan ini? Karena banyak juga yang berkomentar ya, Manchester United sekarang ini klub miskin, tidak bisa bergerak bebas di bursa transfer. No. Ini bukan soal klub kaya klub miskin ya. Bisa dilihat revenue Manchester United seperti apa. Tapi ini tentang aturan yang harus dipersiapkan Manchester United, harus diikuti juga ya, harus dipersiapkan menurut gua, karena ini ada kaitannya dengan pergerakan secara operasional di musim-musim mendatang. Agak panjang sedikit nggak apa-apa karena banyak yang tidak jelas mungkin ya terkait dengan situasi finansial dari Manchester. Tapi balik lagi, ada ruangan kalau Manchester United bisa menjual Jadon Sancho. Iya, tapi dari sisi teknis, nah di sini yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ketika lepasnya Jadon Sancho, maka Manchester United harus mencari pemain yang bisa menggantikan posisi dari Jadon Sancho, di mana Jadon Sancho dipersiapkan paling tidak di dua konsep, 3 sebenarnya ya, artinya sayap kanan, sayap kiri, dan juga false nine. Nah, Manchester United harus mencari pemain seperti itu di transfer market yang ya ketika gue bikin video ini gue katakan ini tinggal 3 minggu lagi. Bukan hal yang mudah menurut gue untuk mencari pemain dengan profil seperti Jadon Sancho yang sudah disiapkan di preseason. Ada resiko dari sisi teknis menurut gua ya, yang harus ditempuh oleh Manchester United. Nah, sekarang tinggal melihat prioritas dari Manchester United untuk musim ini terkait dengan Jadon Sancho ini ada di mana. Apakah memang prioritasnya untuk Jadon Sancho ada di sisi finansial ya, atau memang ada di sisi teknis? Ini menarik untuk disaksikan, untuk diikuti sampai dengan bursa transfer musim panas ini nanti ditutup. Gua sudah katakan dan akan gua ulangi lagi. Menurut gua dengan resiko-resiko tersebut, nampaknya memang Manchester United akan lebih memilih untuk menahan Jadon Sancho. Tapi kalau memang ada tawaran yang besar ya, Manchester United akan melepas. Tapi menurut gua tawaran tersebut kecil kemungkinan akan datang. Bukan tidak mungkin, tapi kecil untuk datang. Manchester United sendiri menurut gua ya hanya menyisakan 2 pemain depan senior ya kan, yaitu adalah Joshua Zirkzee dengan Rasmus Højlund. Dan ya memang ada pemain muda seperti Ethan Whitley misalnya. Tapi dengan adanya Jadon Sancho ini kan juga menambah opsi, di mana Jadon Sancho juga memiliki karakter dan juga visi permainan yang tentu saja berbeda dengan pemain-pemain lain yang ada di Manchester United. Sehingga ya ini juga harus dicari solusinya kalau seandainya memang melepas Jadon Sancho. Situasi yang menarik ya, karena seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, ini semuanya masih terbuka terkait dengan Jadon Sancho. Sang pemain pun menurut gue juga menunjukkan keseriusannya untuk berada di Manchester United. Ada beberapa pendapat mungkin yang meragukan ya terkait dengan hubungan antara Jadon Sancho dengan Erik ten Hag. Tapi di beberapa konferensi pers dari Erik ten Hag, dia menjelaskan secara jelas menurut gua bahwa sudah tidak ada masalah lagi. Erik ten Hag melihat bahwa Jadon Sancho ini merupakan pemain dengan kualitas yang bagus, dan gua yakin pun mereka sudah berkonsolidasi. Ada penyegaran di staf kepelatihan dari Erik ten Hag yang menurut gua mungkin bisa membuat Jadon Sancho bisa bermain dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi di Manchester United. Tapi gue ingin tahu bagaimana menurut Sobat Football United. Akankah Jadon Sancho ini dilepas? Lebih baik dia dilepas atau tidak ya untuk musim panas ini? Silahkan drop di kolom komen secara sopan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.